Indonesia. Apa dasar Indonesia? Pancasila. Saudara-saudara, anakku sekalian, toleransi hakikatnya adalah pemahaman kita, keyakinan kita terhadap dasar negara. Tidak sulit, tidak perlu merujuk kemana-kemana. Yakini itu dasar negara, praktekkan itu dasar negara, kita toleran. Yang menjadi tidak toleran karena masih banyak minoritas daripada dasar negara ini yang tidak mau memahami. Jadi kita sudah tanamkan di sini, minoritas itu bukan agama. Katakan kawan-kawan kami yang datang, khususnya Pak Robin berkata, saya minoritas, percaya Pancasila, percaya, mayoritas. Jadi ukurnya Indonesia itu mayoritas, jangan diukur agama. Kalau diukur agama abadi, tidak ada persatuan Indonesia. Abadi. Ukurlah keyakinan rakyat Indonesia ini terhadap dasar negaranya yang dinamakan Pancasila itu, yang satunya adalah ketuhanan yang esa, yang menentukan dunia ini, jalankan. Saudara-saudara, agama apapun menerjemahkan ketuhanan, menerjemahkan Tuhan. Sebanyak penduduk Indonesia, sebanyak itulah tafsirannya. Tidak ada satu tafsiran, satu itu tidak ada. Oleh sebab itu, Pancasila ini mula-mula digunakan oleh bangsa Indonesia sejak kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 oleh Bung Karno. Kemudian Bung Karno mendalilkan banyak dalil, kemudian agak sedikit perlu dikoreksi, tumbuhlah Pak Harto, diterjemahkan Pancasila itu, kemudian setelah berjalan 32 tahun oleh Pak Harto, dihapus habis. Pancasila menjadi tidak pernah diartikulasikan dalam bentuk terjemahan. Hari ini habis. BRIN mungkin berusaha untuk menerjemahkan Pancasila dan disampaikan kepada bangsa Indonesia yang sampai hari ini tanpa dasar Pancasila itu mustahil. Oh, ini agama ini menyerang agama ini karena agama. Mari anak-anakku, jangan ragu kalian, dalami Pancasila. Itu harta karun yang real, wujud milik bangsa Indonesia. Maka kalau kamu mengukur mayoritas minoritas, percayalah pada Pancasila. Yakinlah dijalankan tidak. Kalau mayoritas menjalankan, oh ini kelompok mayoritas. Yang nanti, oh ini minoritas. Mari diluruskan bersama-sama. Saya yakin seyakin-yakinnya. Namun semua itu harus melalui pendidikan. Anak-anakku pasti merasakan pendidikan di Indonesia ini sudah tunggal atau belum. Ada Menteri Pendidikan Nasional dengan kelompok-kelompoknya. Ada Menteri Agama ngurus pendidikan juga. Saya tadi bincang sedikit-sedikit lah, nggak terus terang. Bagaimana pendidikan di Indonesia? Masih layakkah ada dua komandan? Satu komandannya Menteri Agama, satu komandannya Menteri Pendidikan. Coba, ini yang ahli peneliti BRIN, ini harus dijadikan penelitian yang jelas. Barangkali karena ada dua komandan pendidikan di negara Indonesia ini, maka jadinya masih seperti hari ini. Gontok-gontokan juga atas nama agama hari ini. Karena nggak Pancasila, pendidikannya masih dipotil, tidak monopotil pimpinannya. Sudah, katakan itu umpamanya disepakati. Apakah bisa pendidikan seperti yang dijalankan di Indonesia ini? Yang hari ini merata-rata di seluruh pelosok ada tempat pendidikan, namun tidak terkontrol.
Bagaimana supaya bisa dikontrol? Kita pernah menyampaikan pendidikan ini nggak usah banyak-banyak. Kita punya 450 daerah. Kalau diperbanyak juga boleh 500. Buatkan sentra pendidikan dari SD sampai ke sekolah menengah plus 3 tahun atau 4 tahun. Coba bayangkan, 450 titik. Kita punya generasi yang wajib dididik dari SD sampai 19 tahun, itu jumlahnya 66 juta. Nah, kalau ini disebarkan kemana-mana, tidak bisa kontrol kualitasnya seperti apa. Apalagi setiap ganti menteri, ganti kebijakan. Kemarin merdeka kurikulum, sekarang harus pandai menyelam jalan. Keep learning, kebijakan lain-lain. Untuk menghilangkan semua itu, komandonya satu, kemudian tempatnya dibagi menurut daerah. Satu daerah korbankan, ya bahasanya kan jelek, korbankan. Untuk pendidikan kok korbankan? 2000 hektar per satu tempat. Masukkan dalam asrama, kenalkan Pancasila. Mula-mula bisa membaca Pancasila pelan-pelan. Karena pendidikan itu dengar sosong tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani dari awal. Dalam satu kampus besar 2000 hektar. Indonesia ada 450 kampus. Alangkah efisiennya. Biayanya mahal, memang mahal untuk membangun bangsa yang kuat melalui pendidikan. Dan toleransi pasti pelan-pelan sampai. Kata Konghucu, ibu-ibu lain tak tahu mutini, pelan tapi pasti bisa sampai. Ibu-ibu lain tak tahu pelan tapi pasti dia akan naik ke atas. Ibu-ibu lain tak tahu juntung hebat melalui pendidikan. Pendidikan bersentrama, berasrama. Jangan pernah menginginkan bangsa Indonesia ini yang mau dididik dengan serius, diasramakan hanya putra putri yang cerdas. Cerdas itu bisa dikondisikan. Di sini nanti mengarah pada toleransi dan perdamaian.